sekarang di sebelah Wanto sama Wulan ini ada Bapak Mulyadi, Ketua Paguyuban Kampung Kapitan Tujuh Ulu. Di sini selaku keturunan dari Kapitan juga, Pak ya? Betul. Keturunan keberapa, Pak? Yang ke-14. Keturunan yang ke-14. Ya. Jadi ada keturunan 1, kedua, ketiga. Ya. Itu belum lahir kan? Dari dulu yang pertama, lalu ke papa yang ke-13, baru balik saya ke papa. Bisa cerita sedikit nggak Pak tentang sejarah Kampung Kapitan itu sendiri? Kalau sejarah Kampung Kapitan dari nenek moyang saya datang ke sini itu dari abad 16 ya, 16 kalau nggak salah dari zaman dinasti Ming, Sriwijaya, Ming, baru Qing. Dari Qing sampai sekarang. Sriwijaya itu sudah ada Pak? Sudah ada. Berarti sudah beberapa ratus tahun yang lalu, Pak ya? Iya. Suka dukanya dalam Bapak menjago tempat sejarah ini apa sih, Pak? Ya banyak sih bermacam-macam tempat lingkungannya dari pemerintah kita kurang perhatian dan tempat ini banyak yang rusak. Banyak Dulu, rusak. ya. Karena lama, Pak ya? Ya kalau kita jaga ya kalau pemerintah mempedulikan ya mungkin ya mudah-mudahan tempat wisata ini kan bagus. Sampai sekarang ya kurang perhatian, satu keamanan, kebersihan cuma yang di taman dibersih, yang di lingkungan bawah tidak. Kita bersih sendiri. Nah, itu biaya sampai sekarang juga biaya untuk itu perawatan pun tidak ada. Jadi biaya pribadi? Biaya sendiri. Ini kira-kira dibangun tahun berapa, Pak, rumah ini, Pak? Kalau rumah ini rumah yang pertama induk, rumah yang kedua yang dibangun masjid itu katanya. Oh, ini jadi bagian pertama. Bangun yang pertama, yang tengah masih zamannya Kapten tahun 1800-an. Nah, kalau ini tahun 1600-an. Tahun 1600 rumah ini? Ya. Kampungnya nih. Belum lahir gitu. Iya, jauh lagi. Ini untuk namanya sendiri Pak, ngapo dikasih nama Kampung Kapitan Pak? Kampung Kapitan diambil dari pangkatnya Kapiten. Oh. Nah, kan yang terkenal Kapiten. Kalau dulu namanya Tanggorajo. Tanggorajo arti para raja-raja yang datang ke sini. Keunikan dari rumah Kapitan ini apa sih, Pak? Keunikan rumah Kapitan ini satu ya rumahnya besar dan bentuknya rumah ini rumah limas paduan dua. Limas itu rumah kita orang Palembang. Tadi motif rumah ini adalah Tiongkok. Jadi Tiongkok. percampuran Antara ya Sriwijaya Tiongkok. Ya. Dan juga ada yang lebih uniknya, ini jendelanya bisa kayak Ya, buka-buka, jendela Pak, buka ya? tutup macam zaman sekarang kaca nako. Ah. Nah, sekarang dia mungkin mengikuti di situ ya ramanya. Jendela besar, rumahnya tinggi. Zaman dulu kan nggak ada main AC. Jadi ada udara, jendela masuk alami. Jadi dia rumah ini rumah milik pribadi atau? Pribadi. Pribadi ya? Pribadi, saya cuma penerus dari ahli waris ya. Yang diserahkannya kepada saya dari orang tua saya, orang tua saya dari bapaknya dari bapaknya lagi. Terus ya Pak? Turun menurun. Nah, Wanto dengar, Pak, Wanto pernah baca buku, katanya rumah ini pernah nggak dibeli oleh uang luar negeri, Pak. Betul, tapi saya tidak jual. Kenapa Bapak tidak kalah jual, Pak? Saya tidak pernah ngerasain rumah ini kita bangun. Rumah dari nenek moyang saya masa harus jual sama orang luar. Ya, rumah ini warisan. Inilah warisan di tengah-tengah kota Palembang dekat Sungai Jemaah Ampera dan Sungai Musi inilah momen kita yang Pernah paling nggak bagus. dibeli uang berapa, Pak, rumah? Kalau dulu orang tuh ngangen-ngangen bayar 250 miliar. 250 miliar? Dulu Pak ya? Ya, dikasih bonus 50 miliar untuk saya pribadi. Bapak tidak kalah? Tidak galak, saya tolak. Wow, untung bukan Wanto yang jago. Kalau langsung dijual ya Jual. Pak? Uang kan bisa kita cari bahkan. Tapi kalau rumah sejarah kita hilang. 50. Terus dapat bonus 50 miliar untuk apa? Pribadi. Berarti Bapak ini benar-benar menjaga Menjaga warisan budaya. keluarga, juga warisan budaya, Pak. Ya. Banyak yang ngangen si A ngejot bonus 7 miliar lepas ke dia. Saya tidak tolak. Saya tidak pernah ngerasain saya bangun rumah ini. Yang bangun adalah nenek moyang saya, masa saya harus buang. Satu-satunya peninggalan ya Pak? Peninggalan sejarah kita Palembang. Disinilah jadi supaya masyarakat tahu dari negara manapun datang semua udah. Ini sebelum sampai ke dunia sudah tahu. Katanya di sini pernah singgah Tanggun Ansamo itu ya, Siti Fatimah, Pak. Anak cium sini. Oh, Bener kan?
Fotonya di sebelah, nanti kamu boleh lihat. Jadi bukan di Pulau Kemarau. Tapi di sini ya Pak ya? Di sini. Singgah Jadi di cerita sini. di sini waktu dia ngikut pamannya dari kerajaan Sriwijaya, dari itu keponaknya. Itu si Cipatima itu bukan nama asli, namanya Amawati dari Majapahit. Jadi sudah berjalan keliling, tinggallah di sini, ketemu sama pangeran, dijodohin oleh pamannya sama pamannya di sini juga. Udah kamu jadi berdua. Bertunangan, selesai bertunangan, lalu beliau ini berangkatlah ke negeri Tiongkok untuk melapor kepada kaisar dan keluarga kalau dia mau nikah nanti di bumi Sriwijaya. Sampai di sana dikasihlah guci 7. Di dalam guci sayur asin, kaisar sana orang tua dia tidak dikasih tahu kalau barang itu ada barang berharga. Supaya kenapa? Supaya dia tidak kena perampok lah. Jadi dia pulang sudah sampailah di bumi Sriwijaya. Paman yang sini, yang raja di sini mendapat telegram. Kamu urusin saudara kamu akan menikah di sini. Sudah siap semua. Kami keluarga besar tidak akan bisa datang. Karena jalan antara bumi Sriwijaya ke negara Tiongkok naik kapal kan lama waktunya. Nah, jadi saya udah kasih ini sudah pamannya sudah ngerti yang di sini raja. Tapi mungkin nggak ngasih tahu dulu sama orang tua yang si tiba-tiba itu tadi ya Pak ya? Tidak tahu, jadi sudah dapat telegram. Lalu si Chua Huling namanya, paman si Tan Bun An tuh. Ya, namanya Tan Bun An, itu nama Chua Bun An. Jadi sudah dapat tuh, lalu pamannya telepon telegram lagi ke kapal. Bun An, you di mana? Bahasa gitu kan. Oh, sudah dekat, bentar lagi sampai kapal saya rusak, saya bocor, saya tinggal perahu kecil. Akan pulang ke rumah. Bawa guci. Pas dia sudah si pangeran turun ke kapal perahu kecil, dia bingung buat apa sayur sebanyak ini. Datang jauh-jauh cuma dikasih sayur, kata kan. Buang aja lah 5, bawa pulang 2. Nanti kalau saya bawa pulang ke rumah sini, takut diketawain dan dimarahin. Untuk apa jauh-jauh datang tidak bawa apa-apa? Lalu kakaknya marah. Kenapa kamu buang? Itu kan untuk hadiah kamu menikah. Pangeran marah lagi sama saudaranya di sini, yang raja sini. Buat apa katanya kamu? Jauh-jauh datang cuma dikasih sayur, di bumi Sriwijaya kita banyak sayur. Marah lagi. Yang raja sini, pamannya Chua Huling. Pecahin 2, periksa sisanya apa ini di dalam. Buang sayur. Bagi pecah, lihat berlian dan emas serbu. Lalu si pangeran dia membuang guci, dia harus menyelamatkan guci, dia terjun ke sungai, dia pesan sama calon istrinya. Si putri itu ada di perahu itu juga. Kamu tunggu saya sama Dayang, sama pengawal-pengawal, tunggu saya sampai itu saya mau ngambil barang yang saya buang. Terjun, berjam-jam tidak timbul, lalu nanti putri akan menolong pangeran. Dia bawalah Dayang 1, pengawal 1 untuk mencari pangeran. Semua pengawal di kapal tunggu sampai kami timbul. Terjun, tidak timbul, pengawal laporan ke sini. Si pangeran sama putri hilang di sungai. Nah, kanyut ya kan, diperintah oleh raja sini cari sampai ketemu katanya mau. Sampai malam tidak ketemu juga. Sudah ketemu, laporan tidak ketemu, ya sudah mungkin rajanya. Tapi dia tidak ada meninggal di Pulau Kemarau. Itu sebagai legenda. Kenangan. Dia bukannya di Pulau Kemarau, di samping Pulau Kemarau. Kalau dia ada kapal di situ, ada sejarah. Jadi rupanya masih berkaitan Ya. Kampung Kapitan sama Pulau Iya. Jadi kalau sekarang rumah ini fungsinya ini untuk apa Pak? Ya satu ya tempat wisata juga. Ya, sejarah-sejarah, tempat ibadah. Di sana tempat rumah leluhur. Kakek buyut saya di situ rumah leluhur, itu ada hartanya. Harta itu juga bukan harta untuk orang meninggal. Nama kayunya orang zaman-zaman kerajaan, apakah dulu dia meninggal sakit atau perang. Dan ada lambang-lambang kerajaan. Semuanya kan masih tersimpan. Jadi lebih ke kayak museum Ya. Berarti tidak ditunggu Pak ya? Tidak, sana sering aku kontrol, periksa ada foto-foto, ya foto Siti Fatimah, ada foto Pangeran, foto Rajo, Ming, Rajo Cing, dan semua foto apa ada sini kapitan, ada cucu bapaknya kapitan, kakek kapitan, ada semua foto. Oke, jadi Saya jaga karena amanat sih ya.
keamanan itu pastilah dijaga. Nah, Mang Cek Bice ada gawe buat kalian. Ini program baru yang ada di Indosiar Sumatera Selatan. Jadi pokoknya ini produksi Bintang Production. Kalian harus nonton. Nonton? Sudah tuh nonton apa lagi? Harus nonton ya. Kita ado gawe di sini, Hulu Kilir. Jadi kita akan keliling-keliling. Ado gawe dia. Ado gawe pokoknya. Pokoknya wong Palembang kalau ditanya pasti ado gawe. Kita lagi keliling-keliling ya. Kemana, Be? Kemana, Be? Ke luar negeri. Ke Kuning juga lagi. Ke tempat Mangsam lagi, ke Lahar, tempat Mang ke Beni, Tanjung Eri. Seri, Pokoknya. Sundari. Ayo. Ayo, kata gawe.